Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadul Jabat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sebelum saya menjelaskan sumbernya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih hukum ekonomi syariah itu. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan aturan tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan tidak komersial. Selanjutnya, hakikat hukum ekonomi Islam terdiri dari prinsip-prinsip yang didasarkan pada ajaran syariah untuk mengatur semua aktivitas ekonomi dengan tujuan mencapai keadilan, kesejahteraan sosial, dan ketaatan kepada Allah. Hukum ekonomi Islam berbeda dengan hukum ekonomi konvensional karena didasarkan pada wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat juga. Selanjutnya, berikut ini adalah sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang abadi dan asli. Al-Quran adalah amanat sesungguhnya yang diberikan Allah kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing mereka. Amanat ini universal, abadi, dan fundamental. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bentuk teks dan isi. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 80 yang menerangkan bahwa sebagai sumber utama dari semua hukum Islam, Al-Quran memberikan penjelasan lengkap tentang hukum-hukum syara dan sebagai sumber dari penjelasan as-sunnah. Ia telah menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memerintahkan orang untuk memenuhi janji ataupun perjanjian dan menegaskan bahwa jual beli itu boleh dan riba itu haram. Terus yang kedua ada as-sunnah atau hadis. As-sunnah juga disebut al-hadis yang mempunyai arti berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik dalam ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Sunnah menambah kewajiban syarak yang dasar-dasarnya telah ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan dasar tersebut. Yang ketiga ada ijma' atau konsensus ulama. Ijma' dianggap sebagai sumber hukum ketiga oleh masyarakat dan cendekiawan agama. Ijma' adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada satu waktu atas hukum syara. Kesepakatan itu didasarkan pada hukum kepada semua para mujtahid. Jika kesepakatan tersebut besar mereka setuju, maka kesepakatan yang banyak tidak dibatalkan secara ijma. Bahkan jika perbedaan sedikit, kesepakatan yang lebih banyak tidak menjadikan kesepakatan itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat.
Yang keempat, ada kias atau analogi. Menurut ulama usul fikih, kias berarti menerangkan sesuatu yang tidak memiliki nas dalam Al-Quran dan hadis dengan membandingkannya dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.